Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, seorang ibu akan bahagia saat setelah kehamilan 9 bulan, lalu anaknya lahir keluar dari rahimnya. Meskipun ibu itu menderita kesakitan penuh banyak sekali. Seorang bapak akan bersuka cita saat anak-anaknya mulai bertumbuh dan besar. Dan meskipun melakukan pekerjaan, taruhannya bahkan bisa jadi nyawa untuk mencari nafkah dan menghidupi keluarga. Anggota keluarga pun akan mati-matian untuk mengusahakan kesembuhan dari keluarganya yang sedang isolasi mandiri, mencarikan obat dan berjuang sekuat tenaga agar kesembuhan terjadi. Seorang pasangan juga akan memberikan keteduhan dan kesejukan dengan memberikan pengertian, kejujuran, keterbukaan, meskipun penuh dengan pengorbanan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, penderitaan tidak jauh dari kehidupan kita. Salib adalah dekat dengan kita dan menyatu dengan diri kita masing-masing. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, dalam bacaan Injil tadi, Yesus bersama dengan para muridnya berkeliling di desa-desa sekitar Kaisaria Filipi. Kaisaria Filipi adalah daerah yang netral, di mana tidak termasuk wilayah orang-orang Yahudi, tapi juga tidak termasuk wilayah orang-orang Samaria. Di situ tempat berkumpul banyak orang Yahudi, banyak orang Samaria, bahkan juga banyak orang Romawi di situ. Apa maksudnya di sini? Di tempat yang netral kita akan tahu apa saja yang dibicarakan orang tentang sesuatu. Tentang makanan, umpamanya ada martabak telur. Ya apa sih martabak telur di Kaisaria Filipi gitu ya, rasanya ya opo gitu loh. Orang Samaria bilang rasanya enak-enak, dan yang beli golongan Kaisaria banyak. Oh, martabak telur orang-orang Yahudi juga mengatakan enak, yang beli juga banyak dari kalangan Yahudi gitu. Oh, dari orang Romawi juga mengatakan enak, mereka juga beli ke sini. Akan menjadi netral dan juga menjadi banyak sekali tanggapan di situ. Maka Yesus bertanya, katakan bahwa kata orang, siapakah aku ini? Dan di situ para murid menjawab dengan apa yang didengarnya dari kanan kiri. Mungkin dari orang Yahudi, mungkin dari orang Samaria, mungkin juga dari orang Romawi sendiri. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Yesus mau melihat sejauh mana yang sudah dijalankan bersama para murid. Yesus mengecek pengenalan para murid terhadap dirinya. Dan yang sungguh luar biasa, Yesus bertanya, tetapi menurut kamu, siapakah aku ini? Sungguh pertanyaan yang mendalam yang disampaikan oleh Yesus. Dan Petrus dengan spontan dan serentak mengatakan, engkau adalah Mesias. Mesias dalam Injil yang lain ada Putra Allah yang hidup. Namun kita perlu masuk ke dalam istilah Mesias tersebut. Maka Yesus mau menyesuaikan
pandangan Mesias dari Petrus dan diwakili oleh Petrus para muridnya, dan pandangan Mesias dari Yesus sendiri. Pandangan Mesias dari Yesus adalah sengsara, wafat di kayu salib. Itulah yang tidak dimengerti oleh Petrus dan murid-muridnya, sehingga Petrus menarik ke samping. Mungkin menurut beberapa para penafsir, para murid belum sungguh memahami siapa Yesus tersebut. Masih terpengaruh oleh dunia dan apa yang dianggap oleh dunia sebagai kebenaran. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus pertama kali menyampaikan bahwa Yesus menyampaikan kabar tentang penderitaannya yang pertama kali di sini. Dan itulah jalan keselamatan. Salib baginya adalah sukacita, penebusan, keselamatan bagi kita manusia. Makna penderitaan menjadi baru dan berubah oleh karena salib Yesus Kristus. Saudara-saudariku, inilah inisiatif dan kasih Allah yang diberikan bagi kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari dan saya, bahwa Yesus menyelamatkan kita dengan salibnya, dengan wafatnya, dengan pengorbanan dirinya yang sungguh luar biasa. Maka kita perlu mengimani, kita patut mengimani iman yang dengan perbuatan, iman yang berbuat dalam hidup kita. Iman harus sesuai dan sinergi dengan perbuatan. Saudara-saudariku, maka kita pun sebagai pengikutnya, dengan jalan Yesus yang menderita, kita pun diajak untuk mencintai salib bersamanya. Dengan menyangkal diri, dengan memikul salib, dengan mengikuti Yesus. Ada sebuah kisah. Tuhan, seorang Romo Priambodo ini berdoa. Tuhan, aduh salib saya berat Tuhan, aku gak mampu ini, aduh. Berat. Iya berat, awakmu gede, ini lemu. Bukan itu Tuhan. Gak mampu saya Tuhan, saya bolehkah minta ganti salib saya? Kalau boleh Tuhan. Saya itu sudah gak mampu, pasangan saya gak mengerti saya Tuhan. Bertengkar terus. Waduh, anak-anak sekarang susah Tuhan. Ini Romo kalau dua anak beda lagi ya, gak apa-apa. Kisahnya itu kita bisa karang-karang. Apa yang terjadi? Suatu saat dalam sebuah perjumpaan, Yesus datang. Priambodo, kamu minta apa? Oh, minta sepeda. Ya, ambil sepedanya. Oh, bukan sepeda, itu kalau Presiden Jokowi ya. Tuhan, saya minta mengganti salib saya. Berat. Dah, taruh salibmu di sana. Terus dibuka pintu. Tuh, ambil salah satu salib yang kamu mau. Ya, cari-cari sana. Oh, yang itu kayaknya besar itu. Tapi ringan, gak sesuai. Lama mencari, akhirnya dia kecapean duduk. Lalu dia melihat salib di pojokan. Yang itu belum saya coba. Dia datang ke salib itu pelan-pelan. Diambil, diangkat. Oh Tuhan, ini pasti nih. Ini salib, senang dia, sukacita, membara pokoknya. Terus dia datang, Tuhan saya ambil salib ini Tuhan. Oh bagusan, aku siap, mantap. Sudah, benar Tuhan.
anakku, salib yang kamu ambil itu adalah salib yang kamu letakkan, yang kamu minta untuk ganti. Itulah salib yang sesuai dengan apa yang dianugerahkan dalam kehidupan kita. Saudara-saudariku, Kristus menang atas salib, kita pun juga setia dan menang. Oleh karena salib Kristus, kita dikuatkan meskipun melalui masa-masa yang sakit, masa-masa yang menderita, masa-masa yang sulit. Iman kita akan terus bercahaya, akan terus memberikan kesejukan, keindahan kepada kita sekalian. Amin.